Iya, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas interaktif yang lalu ya, yang dilakukan dan dalam masa proaktif di masa COVID-19 dan merangkul milenial dengan judul pemanfaatan peluang usaha melalui digital marketing. Webinar ataupun interaktif ini terselenggara bekerjasama dengan Antawijaya Training dan Consulting dengan narasumber saya sendiri, Kanaidi. Baik, sebelum kita mulai dengan pembahasan, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dan share video ini. Adapun video ini adalah bagian pertama yang kita akan bahas tentang jawaban beberapa pertanyaan yang muncul pada interaktif beberapa waktu yang lalu, ya, karena bisa jadi pada waktu interaktif tersebut jawaban pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu kurang memuaskan mengingat keterbatasan waktu, maka pada kesempatan ini kita akan coba bahas kembali secara lebih mendetail jawaban-jawaban tersebut. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan share untuk membantu kualitas dari video-video kami di masa yang akan datang. Ya, kita mulai dengan jawaban detail tentang, kita akan mulai dengan jawaban secara detail tentang pertanyaan pertama, yaitu siapa yang dianggap milenial generasi atau siapa yang termasuk di dalam kelompok generasi milenial tersebut. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan lihat secara lebih jauh dan mendetail jawaban-jawabannya tentang siapa grup atau kelompok dari millennial generation itu. Milenial dikenal dengan generasi Y, ya, mereka termasuk kelahiran tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000. Mereka lebih sering menggunakan teknologi dibandingkan generasi sebelumnya, baby boomers. Mereka saat kecil sudah mulai mengenal teknologi seperti handphone, internet, gadget, dan teknologi-teknologi canggih lainnya. Lagi pula, mereka itu cenderung mengutamakan identitas dan pengalaman experience sosial. Jadi pengalaman-pengalaman dalam hubungan sosial itu yang diutamakan bagi para milenial tersebut. Mereka ini adalah generasi yang sangat gaul ya, atau networking. Ya. Mereka terbuka dan ekspresif. Dan rata-rata dalam seminggunya itu mereka menghabiskan waktu 25 jam untuk berselancar di dunia maya atau internet. Mereka menjelajahi web-web, blog-blog, dan juga media-media sosial. Mereka lebih memilih ponsel daripada menonton TV. Mereka cenderungnya gemar terlibat langsung, ya, baik itu share, like, pin, tweet, snap, forward, dan komentar-komentar dengan konten-konten apa saja yang mereka anggap menarik. Nah, ini budaya konsumtif demikian ini yang dimiliki oleh generasi milenial tersebut, ya, ini merupakan keuntungan tersendiri nih bagi para pebisnis ya untuk meningkatkan pendapatan usaha yang sedang dijalankan. Siapa saja milenial itu atau di mana saja mereka itu bisa kita temukan, ya. Para milenial ini bisa jadi mereka ini juga sekarang sudah banyak yang sudah menjadi karyawan atau employees, kemudian banyak juga yang sudah menjadi pemimpin atau para leaders, kemudian banyak juga memang sebagai consumers, dan juga banyak juga sebagai
orang tua, sudah menjadi orang tua. Nah, itu kira-kira tentang jawaban dari pertanyaan yang pertama, tentang siapa itu milenial atau kelompok Y tersebut. Kita lanjutkan kepada pembahasan secara agak lebih mendetil tentang pertanyaan yang kedua, ya. Apa dan bagaimana karakteristik dan purchasing habit dari kelompok atau grup milenial ini? Nah, di sini ada dua hal yang akan kita jelaskan, ya. Yang pertama tentang karakteristik, ya, dari milenial itu sendiri. Kedua, purchasing habit-nya. Baik, kita akan mulai satu persatu membahas tentang karakteristik dan purchasing habit dari kelompok milenial ini. Kita lihat terlebih dahulu karakteristik dan kebiasaan milenial, ya, para milenial. Yang pertama, para milenial itu penyuka konten otentik. Oke, nanti kita bahas lebih jauh. Yang kedua, milenial itu adalah pengguna perangkat mobile dan media sosial 25 jam dalam seminggu. Oke. Yang ketiga, mereka itu sangat senang berkolaborasi. Ya. Budaya share, budaya berbagi, sharing-sharing istilahnya. Kemudian yang keempat, keingintahuan dari milenial itu sangat besar. Ya. Dan mereka tidak mau ketinggalan, ya, dari teman-temannya tentang informasi, berita, dan sebagainya. Baik, kita akan lihat satu persatu. Penyuka konten otentik. Menurut Age, milenial itu menghabiskan rata-rata 25 jam per minggu untuk berselancar di dunia maya atau internet. Seperti tadi yang sudah kita bahas, mereka ini menjelajahi web-web, blog, media sosial lainnya, serta saling berbagi, saling menyukai, hingga sering juga mengomentari semua konten yang mereka temukan. Nah, konten-konten yang otentik itulah yang akan sangat menggugah dan memotivasi para milenial ini untuk menyebarkan kembali kepada komunitas online-nya. Untuk itu memang kalau kita lihat jika kita membuat suatu artikel, info, materi pemasaran, bahan pemasaran dan sebagainya, ya, untuk memotivasi para milenial ini memang diarahkan supaya konten-konten kita itu memang otentik, ya. Tadi sudah juga disinggung tentang milenial ini pengguna perangkat mobile dan media sosial 25 jam dalam per minggu. Mereka tidak bisa lepas dari perangkat mobile mereka. Ya. Menurut Google, milenial itu mengakses informasi dan melakukan pembelian online langsung dari smartphone mereka. Ya. Begitu juga dalam hal mencari paket perjalanan misalnya, 64% milenial ini memesan hotel langsung dari ponsel mereka setelah melakukan pencarian atau googling secara online. HubSpot juga menerangkan 65% milenial ini berinteraksi dengan brand atau produk secara online di media sosial. Ya, di sini disebut terutama Facebook dan Twitter. Mereka ingin tahu apakah brand tersebut layak mendapat loyal. Jadi, kalau kita lihat di sini, bila perusahaan tidak memiliki akun di media sosial dan tidak dapat menjalin hubungan dengan konsumennya, maka ya bersiap-siaplah untuk kehilangan konsumen potensial mereka. Penting sekali nih, karena mereka pengguna perangkat mobile dan media sosial 25 jam dalam seminggu, maka bagi perusahaan-perusahaan ya yang menjalankan usaha disarankan segeralah dengan akun-akun media sosialnya, ya, untuk mencoba memasarkan atau menginformasikan tentang produk-produk yang dimiliki oleh pengusaha tersebut. Kemudian milenial ini senang berkolaborasi. Ya. Kolaborasi artinya mereka itu berkumpul dalam grup. Ya. Mereka tidak merespon kampanye pemasaran hard selling. Ya. Kampanye-kampanye pemasaran hard selling yang meminta langsung untuk melakukan suatu transaksi atau pembelian itu kurang diminati, kurang direspon oleh para milenial ini. Mereka lebih senang menghadapi sesuatu yang berita-berita atau informasi yang hard, yang soft selling, ya, yang soft selling.
yaitu tidak terlalu mengemukakan atau mengedepankan permintaan untuk melakukan pembelian suatu produk, melainkan mereka itu mengemukakan tentang berbagai macam manfaat atau keuntungan-keuntungan serta keunggulan dari produk-produk yang dimiliki yang mereka pasarkan. Iya, di samping itu mereka ini juga senang menjadi pencipta pencipta produk atau yang disebut dengan produk co-creator, ya. Dan juga mereka ini senang juga terlibat dalam pengembangan produk ataupun layanan. Jadi artinya sebaiknya produk-produk yang kita akan ciptakan itu atau kita pasarkan itu, pada saat dari awal ya sampai dengan, produksi dan bahkan sampai ke pemasaran ini, memang sebaiknya kita melibatkan juga para milenial ini. Karena mereka akan sangat senang dan loyal ya apabila mereka dari awal sudah dilibatkan dalam hal pembentukan atau pengembangan produk atau layanan. Perusahaan biasanya menginginkan agar produk-produk yang dipasarkan itu dibeli dan dikonsumsi. Ya. Namun para milenial ini tidak demikian. Jika mereka itu dilibatkan seperti yang kita bahas terdahulu tadi, ya, pada pengembangan produk, mereka akan lebih percaya dan loyal terhadap brand tersebut. Ya, karena ada rasa memiliki di situ ya, sense of belonging ataupun ada keterlibatan ya, awareness bagi mereka terhadap produk tersebut. Bila kita tengah menyasar generasi milenial ini, ya, fokuslah untuk membangun hubungan dengan mereka. Jadi hubungan baik dengan milenial ini juga perlu, ya. Fasilitasi mereka, mereka dalam artian kelompok-kelompok itu, kemudian fasilitasi untuk mereka berekspresi, bantu mereka dalam mengembangkan merek pribadi sendiri, ya, atau personal brandingnya. Kemudian kelompok milenial ini kita lihat keingintahuannya itu lebih besar atau sangat besar. Mereka ini cenderung memiliki kedekatan hubungan dengan brand. Ya. Pemasaran tradisional tidak memfasilitasi hal ini. Ya. Maka outbound marketing seperti billboard, direct mail, iklan radio, itu tidak menggugah hasrat bagi para milenial ini. Dalam pikiran mereka, kampanye pemasaran yang dilakukan tersebut itu terlalu company fokus. Sedangkan kita tahu dari milenial ini tadi mereka inginnya sesuatu yang konten yang aktual, kemudian mereka senangnya itu keterlibatan, ya. Kemudian milenial itu menuntut pemasaran yang lebih personal. Nah, ini kan, lebih personal. Artinya mengena kepada pribadi individu-individu masing-masing dan berorientasi kepada pelanggan. Dan mereka ini juga tidak mau ketinggalan informasi, ya. Itu yang disebut dengan keingintahuan mereka juga lebih besar. Di tempat kerja sendiri juga milenial ini kalau kita lihat ya dari hasil beberapa penelitian ya menunjukkan bahwa mereka selalu mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan mereka. Ya. Mengharapkan adanya akomodasi dari organisasi atau perusahaan atas pengalaman, kebutuhan, dan keinginan mereka tersebut. Mereka akan puas dah terhadap perusahaan yang secara keseluruhan yang mengemukakan atau mengedepankan adanya rasa aman bagi para milenial dalam bekerja, adanya pengakuan, dan kemajuan karir yang lebih baik. Ya. Dan di sini terlihat juga seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa milenial ini dalam bekerja itu dia akan lebih baik dalam pengaturan tim. Ya. Artinya memang perlu dilibatkan mereka ini di dalam tim. Ya. Kemudian termotivasi oleh tugas-tugas yang signifikan. Jadi tugas-tugas yang signifikan yang khusus itu mereka akan merasa tertantang. Kemudian lebih suka berkomunikasi secara terbuka dan sering. Ini juga perlu mendapat perhatian kita terhadap para milenial ini bahwa mereka itu dalam bekerja itu tidak lepas dari adanya komunikasi yang terbuka dan itu bisa dilakukan sering mungkin. Yang lebih hebat lagi ya, mereka ini adalah
sangat memahami teknologi komunikasi. Lebih jauh kita lihat lagi, milenial ini menekankan individualisme. Dia mencari kemajuan karir dan pengembangan keterampilan dan memastikan kehidupan yang bermakna dan memuaskan di luar pekerjaan. Jadi jangan heran juga apabila kita melihat atau menemukan dari karakteristik milenial ini bahwa di dalam bekerja, walaupun mereka mendapat tugas atau pekerjaan tertentu, tetapi ada kemungkinan mereka juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain di luar tugas dan pekerjaannya itu, yang dahulu itu. Kenapa? Karena memang itulah karakteristik dari milenial. Dalam saat yang bersamaan, ya mereka bisa jadi mengerjakan berbagai pekerjaan-pekerjaan. Terlebih lagi kalau kita lihat lebih jauh nanti, para milenial ini eh, bisa jadi juga mereka ini juga adalah freelance di tempat lain. Mereka, para milenial ini memiliki kebutuhan sosial yang lebih besar, ikatan sebagai teman sebaya yang erat, ya, dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, dan berorientasi kepada tim yang kuat. Nah, di sini tadi sudah kita bahas sepintas di depan bahwa pertemanan atau grup itu erat. Kemudian kebutuhan sosial mereka itu lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, dan berorientasi kepada tim, kelompok tadi itu ya. Milenial banyak berfokus pada aspek sosial pekerjaan seperti memiliki rekan kerja yang ramah. Nah, ini rekan kerja yang ramah, juga lingkungan kerja yang menarik. Ya. Milenial ditemukan menjadi sebagai pekerja keras, bertanggung jawab, dan orientasi pada tim, serta altruistik. Mereka memiliki tingkat harga tinggi, tingkat harga diri, dan locus of control eksternal yang tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya. Harga diri ini sangat ditonjolkan juga oleh para milenial ini. Mereka tidak mau tersinggung dan pintar-pintarlah kita dalam memanage ataupun mengajak serta membujuk para milenial ini untuk selalu berpartisipasi dalam setiap aktivitas yang kita lakukan dalam usaha. Kenapa? Karena memang mereka ini kreatif, ya, dan mereka cepat belajar, ya. Manfaatkan kreativitas mereka itu. Ya, jangan dibunuh kreativitasnya, tetapi arahkan kepada poin-poin yang positif bagi usaha-usaha kita, ya. Kreativitas mereka ini wajar karena memang mereka lebih memahami tentang teknologi dan juga komunikasi, sehingga mereka cepat untuk bisa belajar. Hal-hal lain di sini disebutkan, ada juga yang mengatakan bahwa mereka ini senangnya atau mudah pindah-pindah pekerjaan. Jadi jangan kaget kalau mereka ini cepat merasa bosan gitu kan dengan satu pekerjaan yang rutinitas gitu kan. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa gemar pindahnya itu rata-rata sebelum 1 tahun masa kerja. Nah, itu tadi karakteristik dan kebiasaan dari para milenial. Sekarang kita coba akan lihat tentang bagaimana purchasing habit dari milenial itu sendiri. Mereka berbelanja ya dalam hal transaksi itu senangnya itu secara berkelompok. Jadi di sini kita lihat bahwa memang mereka itu ya tim orientednya itu lebih tinggi ya. Berkelompok. Mereka biasanya terlibat dalam komunitas-komunitas sehingga kalaupun umpamanya mereka mendapatkan suatu informasi, biasanya mereka akan share dan meminta pendapat dari teman-teman yang lain. Mereka mencari tahu pendapat dari orang lain. Nah ini, mereka biasanya di dalam share-nya itu juga meminta untuk pendapat dari anggota grup atau kelompoknya. Dan tidak akan membuat keputusan ya sebelum mereka itu mendiskusikannya dengan orang-orang yang memang mereka anggap dipercaya. Ini penting untuk kita lihat ya bahwa para milenial ini dalam mengambil keputusan pembelian itu selalu terlebih dahulu mereka googling atau browsing atau searching, bahkan bisa jadi mereka membaca atau melihat atau bertanya dulu, mencari testimoni tentang sesuatu produk atau merek tertentu dari orang-orang yang memang dia percaya. Mungkin ada beberapa influencer yang memang sudah mereka percaya, itulah pendapat influencer dan orang-orang yang dipercaya atau teman-temannya itulah yang dijadikan fokus dalam hal mereka melakukan keputusan pembelian.
Dan juga di sini senangnya mereka itu terhadap hal-hal yang kesannya itu seakan-akan sesuatu itu terbatas, gitu kan, limited. Nah, di samping tadi sudah kita bahas mereka senang adanya keterlibatan dalam penciptaan dan pengembangan suatu produk atau layanan atau disebut dengan produk co-creator tadi. Kemudian dalam hal pembayaran, pemesanan, pembayaran, itu mereka lebih menyukai secara online atau sering juga menggunakan sistem cashless ataupun COD, ya, cash on delivery. Ini yang lebih sering mereka lakukan. Ya, di samping mereka juga menggunakan pembayaran-pembayaran secara online, jadi mengurangi pembayaran secara tunai. Ya. Cenderung mementingkan kecepatan. Nah ini, jadi mereka itu pengennya segala sesuatu itu cepat. Apa yang diinginkan itu segera sampai, segera didapatkan. Kemudian ketepatan, jadi produk-produk makanya kita perlu otentik seperti yang disebut di awal tadi. Mereka ini perlu ketepatan, jadi jangan sampai istilahnya apa yang kita pasarkan berbeda dengan kualitas ataupun produk yang memang akan diserahkan kepada kelompok milenial ini. Mereka butuh kepraktisan dan fleksibilitas. Nah, ini dalam artian para milenial ini memang mereka nggak mau terlalu diatur-atur. Mereka pengennya apa yang mereka inginkan itu segera dapat dengan cara mereka gitu. Ya, nah ini mereka juga pengen praktis, nggak mau yang berbelit-belit, tidak mau yang prosedurnya panjang, tinggal satu klik istilahnya sesuatu itu bisa mereka dapatkan. Dan yang lebih perlu kita ketahui juga adalah mereka ini menyukai produk-produk mutakhir, keluaran terbaru. Jadi cobalah untuk kita selalu berinovasi dengan produk-produk kita itu, walaupun produk itu adalah produk kita yang terdahulu, mungkin ada kreasi-kreasi tambahan ataupun inovasi-inovasi lain sehingga memunculkan kesan produk mutakhir dan keluaran terbaru. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang purchasing habit dan juga karakteristik dari kelompok milenial ini ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas untuk karakteristik tadi sudah bisa kita lihat konten yang otentik, kemudian perangkat mobile dan media sosial 25 jam per minggu mereka gunakan, senang berkolaborasi, senang share dan sebagainya. Kemudian keingintahuan mereka yang lebih besar dan tidak mau ketinggalan dalam segala informasi atau berita yang disampaikan atau diterima. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan kita di pertanyaan yang ketiga, ya, sejauh mana peran grup atau komunitas di dalam suksesnya digital marketing. Oke, kita bahas tuh. Kita tahu bahwa kita berada sekarang ini di era digital, dunia baru, tempat berbagai aktivitas itu berada. Era sekarang sudah berbeda dengan era dahulu. Sekarang ini dibutuhkan kecepatan, efisiensi, ketepatan, dan fleksibilitas tadi. Ini yang menjadi hal utama. Terlebih lagi saat ini ya, kemajuan teknologi, informasi itu sudah sangat pesat. Maka jangan heran dan jangan lupa untuk selalu berusaha untuk menggunakan teknologi karena ini yang menjadi penggerak utama ya. Baik dalam kehidupan ya maupun di dalam bisnis. Terutama juga setelah kita melihat tadi karakteristik dan juga purchasing habit dari para milenial itu sendiri. Untuk kita, ya mungkin juga memang yang selama ini belum begitu familiar dengan penggunaan hal-hal yang bersifat teknologi ataupun digital ini, sebaiknya perlu adanya adaptasi terhadap perubahan tersebut. Terlebih lagi di masa kita di stay at home ataupun kita di dalam masa COVID-19 ini yang selalu berada di rumah, tidak berangkat ke tempat pekerjaan atau kantor, ya. Kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan dengan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi yang ada saat ini. Nah, tadi ditanyakan bagaimana peranan komunitas ya di dalam digital marketing ya. Kita lihat di sini peranan komunitas di era digital ini ya sangatlah besar dan penting gitu ya. Kalau dulu itu pemasaran itu berfokus kepada rentang usia tertentu. Ya, jadi segmenting ataupun targeting itu
di dalam pemasaran diarahkan kepada usia-usia tertentu. Namun seiring perkembangan tren dan teknologi saat ini, serta semakin beragamnya anggota dari populasi milenial dan masyarakat itu, maka sebaiknya pelaku bisnis saat ini harus mulai berpikir ya strategis untuk membidik kelompok sosial tertentu. Jadi bukan lagi berdasarkan usia, tetapi berdasarkan kelompok-kelompok sosial tertentu. Misalnya, ya bisa saja kita memasarkan produk khusus untuk mereka yang menyukai traveling. Nah, ini fokus artinya kan, kita fokus membidik kepada kelompok sosial tertentu, yaitu yang menyukai traveling atau yang kelompok yang mencintai hewan, pencinta hewan, atau peduli pada isu sosial atau lingkungan. Nah, ini kan. Atau kelompok penggemar atau yang suka membaca. Bisa kita pilih ya dari kelompok-kelompok sosial tertentu itu, juga termasuk juga kelompok penggemar film dan sebagainya. Nah ini, jadi difokuskan ya. Apabila kita melakukan pembidikan terhadap kelompok milenial ini secara fokus ya, maka pemasaran kita itu akan terpusat gitu. Dan kedepannya itu bisa cepat kita mudah untuk mengembangkannya. Dan juga jangan lupa tadi itu, dalam hal pemasaran ya, mereka ini senang berkelompok dan libatkan mereka dengan merek-merek yang ada di produk kita di dalam jejaring sosial. Dan incar mereka di dalam grup sosial, ya seperti yang tadi sudah kita bahas sepintas ya. Di generasi milenial ini, mereka itu memang senang bersosialisasi. Ya. Generasi ini sosialisasinya dinyatakan secara online maupun dalam kehidupan nyata atau offline. Mereka ini senang berkumpul, senang bersosialisasi. Perilaku sosialisasi ini memiliki implikasi besar bagi kita untuk melakukan pelayanan kepada pelanggan. Ya. Inilah yang membuat perbedaan ya antara generasi milenial ini dengan generasi sebelumnya atau non milenial, yaitu di kebiasaan mereka dalam hal berbelanja. Mereka cenderung berbelanja seperti yang kita bahas tadi secara berkelompok. Kemudian mencari tahu pendapat orang lain ya dari testimoni, dari hasil searching mereka dan sebagainya ataupun dari influencer gitu ya. Dan tidak akan membuat suatu keputusan sebelum mereka mendiskusikannya atau mendapat pendapat dari orang-orang yang mereka percaya. Hal lain yang perlu juga kita lihat dan kita tekankan ya, tadi itu di samping mereka di dalam tim dan juga mereka ini senang terhadap kemajuan teknologi dan pengguna mobile yang tinggi, maka konten-konten yang kita buat itu sebaiknya juga mengarah kepada mobile oriented ya. Kenapa? Karena memang milenial ini sangat lekat dengan smartphone mereka. 90% kalangan milenial itu mengaku tidak pernah meninggalkan smartphone mereka pada saat keluar. Ya. Dan sebanyak 78% mereka mengaku hal yang pertama kali dilakukan saat bangun tidur ya adalah memeriksa smartphone-nya. Barangkali ada notifikasi, berita, dan sebagainya. Nah ini perlu kita lihat ya. Jadi memang dalam hal penciptaan suatu produk atau materi-materi informasi pemasaran dan sebagainya, baik itu yang kita lakukan ataupun akan kita sebarkan atau share secara digital, maka mau tidak mau ya konten-konten yang dibuat itu diarahkan kepada mobile oriented. Ya. Kaitan dengan tim, kita lihat tim Gojek, ya kemudian Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak ini merupakan 4 ya bisnis startup di Indonesia yang dianggap terbaik dalam pengakuan di Asia Tenggara. Ya. Oke, kita nanti silakan Anda searching lebih jauh tentang Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Namun sepintas kita ketahui bahwa Gojek saat ini sudah menjadi perusahaan, kalau di sini masih disebut unicorn, padahal mereka ini sekarang sudah dekakon, yaitu memiliki valuasi minimal 10 miliar US dollar. Oke, itu cukup besar sekali. Ya, Traveloka juga demikian, silakan nanti dibaca lebih jauh atau lebih detail.
itulah tadi pembahasan kita tentang peranan komunitas ya di dalam suksesnya pelaksanaan digital marketing. Baik, dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami terima untuk kesempatan kali ini, baru ini 1 sampai dengan 3 ini yang bisa kita jawab terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan keempat dan kelima akan kita bahas pada video part 2 kita atau kami berikutnya. Untuk itu jangan lupa bantuan dari teman-teman sebelum kita akhiri untuk melakukan subscribe dan share terhadap video-video kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.